Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Yusuf Saragi dengan NIM 11S23028. Saya di sini untuk menjelaskan praktikum 1 PBO. Nah, langsung saja kita ke modulnya. Nah, di sini saya akan share screen. Oke. Nah, kita pertama dari penjelasan modulnya dulu. Nah, di sini modulnya ini pada modul terdapat tujuan. Tujuannya di sini mahasiswa mampu untuk menyiapkan tools perangkat lunak yang diperlukan agar program Java dapat berjalan. Kedua, mahasiswa mampu menuliskan dan menjelaskan kode program Java dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan penggunaan Java dasar untuk menyelesaikan studi kasus tertentu. Nah, di sini bobot penilaiannya ada 10. Lalu di sini hasil akhirnya ada berupa uh, laporan laporan yang nanti akan saya presentasikan juga. Lalu di sini kita seperti biasa kita disuguhkan dengan instalasi Java Development Kit. Yang ini versinya adalah Java 22 ya. Nah, setelah kita ikuti semuanya, lalu di sini juga ada ini menginstal untuk extension di Java, di VS Code-nya. Lalu di sini ada juga pengaturan untuk menampilkan extension tersebut di VS Code-nya. Lalu di sini studi kasusnya yang kita di sini juga terdapat bahan latihan yang bisa membantu kita untuk memahami bahasa pemrograman Java ini. Lalu di sini ada studi kasus pertama yang diberikan kepada kita. Yang pertama ini adalah perbedaan diagonal. Jadi kita di sini akan membuat algoritma di Java supaya dia bisa menambahkan diagonal kiri. Diagonal kiri ini 159. Dia bisa menambahkan itu dan juga bisa menambahkan diagonal kanan yaitu 359 yang kita akan buat selisih absolut di antara keduanya. Lalu contoh yang studi kasus yang kedua ini positif, netral, negatif. Nah, ini kayak nanti kita buat array-nya jumlah elemen array-nya di sini 5, lalu ini kan 1 1 0 min 1 min 1. Nah, jumlah positifnya 2, netralnya 1. Ini 0 ini netral, positifnya 1 1 ini, yang negatifnya min 1 min 1. Nah, jadi kita dapat rasionya. Kita akan membuat algoritmanya di Java. Lalu studi kasus yang ketiga ini min dan max. Nanti array-nya kita isi array. Misalnya contohnya di sini contoh infonya 1 2 3 4 5. Nah, kalau nilai min itu juga minimal berarti yang nilai maksimal di array-nya ini tidak dihitung. Yaitu jadi kita hanya menambahkan 1 2 3 4 yang hasilnya 10, sedangkan nilai maksimalnya ini kalau nilai maksimal nilai terbawah dari array-nya atau nilai terkecil dari array-nya akan tidak kita ikut tambahkan yaitu jadi kita tambahkan 2 3 4 5 ya. Hasilnya 14. Sekian dari PBO ini. Kita akan masuk ke laporan saya. Ini yang sudah saya kerjakan. Nah, menurut saya di sini ini adalah hasil saya. Nah, instalasinya ini saya sangat paham. Bisa Bapak lihat di sini tabelnya. Lalu di sini adalah foto praktikum kami. Lalu di sini penilaian observasi terhadap diri sendiri. Lalu terhadap rekan kerja saya, Tasya Marbun dengan NIM 42 dan Maharani Sitorus dengan NIM 44. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam codingannya. Yang pertama itu SK1. Nah, SK1 kita di sini yang pertama adalah ini. Import Java Util Scanner. Ini adalah import untuk kelas scanner. Nah, jadi ini kelas scanner dari Java yang dari kita ambil dari Java Util. Lalu ini
kelas scanner ini digunakan untuk membaca input dari pengguna. Nah, seperti angka atau teks yang diketikkan di keyboard. Selanjutnya kita masuk ke public class. Public class ini adalah mendeklarasikan sebuah kelas bernama SK1. Nah, ini adalah nama kelasnya SK1. Aku kan NIM 28, jadi aku buat SK1 11S23028. Nah, selanjutnya kita masuk ke public static void ini. Ini adalah baris kelima ini adalah metode utama yang akan dijalankan pertama kali ketika program berjalan. Nah, metode ini adalah pintu masuk utama dari aplikasi Java. Selanjutnya yang baris ke-6 ini, yang scanner ini. Nah, ini adalah codingan untuk membuat objek scanner bernama scanner. Nah, ini pembuat objeknya ini scanner yang hijau ini yang kita namai scanner juga. Nah, objek ini digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Nah, sistem ini adalah sistem ini gunanya untuk membaca apa yang dimasukkan, apa yang kita input ke dalam codingannya. Lalu selanjutnya kita masuk ke integer and scanner ini. Ini adalah program ini. Ini adalah program untuk membaca angka bulat yang bertipe integer dari input pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel n. Nah, angka ini adalah ukuran dari matriks yang akan dibuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke baris ini, if ini. Nah, ini adalah berfungsi untuk mengecek apakah n-nya bernilai 0. Jika iya, program akan mencetak 0 ke layar dan menutup scanner dan menghentikan eksekusi program dengan return. Ini berarti program tidak akan melanjutkan jika ukuran matriks adalah 0. Nah, jadi di sini codingan ini yang saya drag ini akan memastikan apakah n-nya sama dengan 0. Kalau 0 berarti dia tadi langsung di close atau ditutup. Kalau tidak, dia akan melanjutkan selanjutnya yaitu ya ini integer matrix new integer ini yang saya drag ini untuk membuat matriks 2 dimensi array yang berukuran n kali n ini kita masukkan array-nya yang array-nya bernama matriks yang bertipe integer. Nah, di sini matriks akan menyimpan angka-angka yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu selanjutnya ini adalah for loopingan. Nah, ini merupakan dua loopingan yang digunakan untuk mengisi matriks dengan angka-angka yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, jadi kalau kita input di sini akan membaca angka-angka yang dimasukkan oleh pengguna. Yang ini for yang pertama ini for yang pertama ini untuk mengontrol baris i. Nah, ini dikontrol. Yang juga ini for yang di bawahnya, yang ini untuk mengatur baris kolom. Yang kolomnya kita lambangkan dengan J. Ini tadi mengatur baris yang kita lambangkan dengan I, sedangkan J adalah kolomnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ini, integer diagonal utama. Nah, ini gunanya ini untuk mendeklarasikan dua variabel untuk menyimpan jumlah elemen pada diagonal utama. Nah, dan diagonal sekunder. Nah, ini diagonal utamanya ini kita tambahkan dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan diagonal sekunder kita akan menghitung jumlahnya dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem outprint ini. Nah, kode ini semua dilakukan untuk mencetak diagonal kiri. Nah, sebagai pengenal untuk penghitungan diagonal utama. Nah, dalam loop ini, program menjalankan elemen-elemen pada diagonal utama. Diagonal utama ini kan tadi kan dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu dia akan menambahkannya ke jumlah diagonal utama.
Program ini juga menampilkan proses penjumlahan tersebut di dalam line. Ini akan menambahkan diagonal kiri ke diagonal kanan, diagonal kiri dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, hasilnya ini akan disimpan di dalam jumlah diagonal utama. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam menampilkan tadi kan perhitungan diagonal utama. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungan diagonal sekunder. Nah, perhitungan diagonal sekunder ini juga hampir sama. Nah, ini juga baris ini diprogram untuk mencetak diagonal kanan sebagai pengenal untuk perhitungan diagonal sekunder. Nah, diagonal sekunder ini tadi dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, selanjutnya dalam loop ini program akan menjumlahkan elemen-elemen pada diagonal sekunder dari kanan atas ke kiri bawah dan menambahkannya ke jumlah diagonal sekunder. Program ini juga menampilkan tersebut dalam sama seperti tadi, program akan menambahkan angka-angka dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke integer selisih absolut. Ini baris ini dibuat untuk menghitung selisih absolut antara jumlah diagonal utama dan diagonal sekunder. Nah, metode ini, yang ini MATABS ini, MATABS ini digunakan untuk memastikan hasilnya selalu positif. Tidak peduli diagonal mana yang paling besar. Nah, ini MATABS ini kayak ini kayak nilai mutlak lah, kalau di matematikanya itu kayak nilai mutlak. Jadi kalau misalnya di dalamnya hasilnya negatif 2, maka akan dikeluarkan hasilnya tetap 2 karena itu ada nilai mutlaknya. Jadi ini selalu positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini, sistem out ini diprogram untuk mencetak hasil perhitungan selisih absolut ke dalam layar dengan format yang menunjukkan bagaimana selisih itu dihitung. Jadi formatnya ini adalah jadi gini, selisih absolut sama dengan ini dibuat. Jadi jumlah diagonal utama yang tadi itu, jumlah diagonal utama itu kan tadi dari kiri atas ke kanan bawah dikurangkan dengan jumlah diagonal sekunder dari kanan ke kiri bawah. Jadi kan ini kan yang di sini disimpan di jumlah diagonal utama, yang ini disimpan di jumlah diagonal sekunder. Nah, di sini hasil penyimpanannya itu akan di-input ke sini. Misalnya di sini ada 5, lalu di sini jumlah diagonal sekundernya ada minus minus 6. Nah, jadi kan eh ulang-ulang. Misalnya jumlah diagonal utamanya kita buat adalah kayak 1. Baru jumlah diagonal sekundernya kita buat 5. Kan itu kan 1 - 5 adalah -4. Tapi karena ada tadi MATABS ini yang kayak yang kayak yang kayak nilai mutlak. Nah, jadi -4 itu akan terakumulasikan menjadi 4. Jadi selisih absolutnya menjadi 4. Terus selanjutnya kita masuk ke ini scanner close ini biasa. Ini adalah baris terakhir dibuat yang untuk menutup objek scanner untuk mengakhiri penggunaan input dari pengguna. Nah, selanjutnya kita akan ngecek program ini apakah dia berjalan dengan baik dengan caranya kita panggil dia javac, lalu nama filenya sk1 11 s23.028 lalu .java. Lalu setelah ini kita compile dia dengan sama Java, baru nama filenya sk1 11 s23.028. Selanjutnya kita buat di sini kayak kita buat di sini 2 saja ya. 2. Lalu di sini kita input matriksnya 1, 5 dan 6, 6, 6, 3 aja deh.
Lalu jadi di sini diagonal kirinya ini kan diagonal kirinya kan tadi kan jumlah angkanya di kiri atas sampai ke kanan bawah. Berarti ini 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jumlah diagonal kanannya ini berarti kanan atas ke kiri bawah. Jadi ini 5 tambah ini sama dengan 11. Nah, selisihnya tadi jumlah eee, diagonal utama ini kan 4. Kalau di sini kan diagonal kiri dibuat. Jadi 4 dikurang diagonal sekundernya 11. Jadi 4 kurang 11 ini kan min 7. Nah, jadi karena ada nilai mutlaknya menjadi selisih absolutnya adalah 7. Nah, semoga, kita dapat memahaminya. Saya akan melanjutkan menjelaskan codingan SK2 saya. Nah, SK2 kita di sini, kita masuk ke dalam SK2, kita hide dulu ini. Nah, SK2 ini importnya ada banyak ya. Yang pertama ini, kode ini, diawali dengan import Java ini yang saya drag. Nah, saya drag di sini. Nah, ini berfungsi untuk mengimpor kelas number format dari Java Pustaka, dan ini juga ada lokal dari sini juga Java ini. Lalu ada scanner juga yang kita pakai di SK1 tadi dari Java juga. Nah, selanjutnya kita masukkan public class ini sama seperti SK1 tadi, ini gunanya untuk mendeklarasikan sebuah kelas bernama SK2 11 S23028. Nah, lalu kita masuk saja langsung ke dalam public static void ini. Nah, ini adalah titik masuk dari program. Ketika program dijalankan, kode dalam metode ini akan dieksekusi di dalam codingan ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini, baris selanjutnya ini scanner. Nah, di sini ini untuk membuat objek scanner bernama scanner untuk membaca input dari pengguna melalui program. Sama seperti SK1 tadi, ini adalah scannernya ini kan kita mau buat scanner, kita namai dia scanner juga. Lalu di sistem ini fungsinya untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya kita masuk ke dalam integer and scanner next ini. Nah, ini diprogram untuk membaca sebuah angka bulat yang bertipe integer dari input pengguna dan menyimpan dalam partikel variabel n. Nah, lalu angka ini akan menunjukkan jumlah elemen yang dimasukkan ke dalam array. Nah, selanjutnya kita masukkan ini. Ini saya buat. Nah, ini tujuannya ini untuk membuat array-nya ini yang dalam kurung 2 ini fungsinya membuat array. Array-nya ini kita namai ARR atau R yang bertipe integer. Nah, ini akan menyimpan n angka bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu kita masuk ke dalam integer positive count, negative count, neutral count. Ini untuk mendeklarasikan 3 variabel. 3 variabel di sini tadi inilah positive count, negative count, neutral count. Nah, di sini untuk menghitung berapa banyak angka positif, negatif, dan netral yang ada di sebuah array. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perloopingan ini, for ini. Nah, Ini loop for ini digunakan untuk mengulang sebanyak n kali, di mana setiap iterasi akan membaca angka dari input pengguna dan menyimpannya ke dalam array yang bernama R. Nah, selanjutnya ini if jika angkanya lebih besar dari 1, jika misalnya array-nya lebih besar dari 0, misalnya array-nya ini misalnya 2, 2 lebih besar dari 0. Nah, jika itu benar, maka positive count-nya akan bertambah 1. Nah, lalu selanjutnya jika misalnya kita buat, kita misalkan, nilainya -1. Jadi if array-nya -1 lebih besar dari 0, itu kan salah. Jadi di else ini, di else ini akan dicek lagi di else-nya kan udah salah yang di pertama, di else ini kita buat lagi if array-nya tadi berapa? -1. Berarti if array-nya -1, if -1
lebih kecil dari 0, berarti benar. Nah, kalau benar, ini akan dibuat negatif count. Negatif count-nya ini akan bertambah 1. Yang di sini tadi loh, ini positive count, ini negative count, ini neutral count. Nah, lalu contoh yang ketiga kayak misalnya, array-nya 0. Nah, jika if array-nya 0 lebih besar dari 0, kan ini kan salah. Maka akan dicek lagi di sini if array-nya kurang dari 0. Kan 0 kurang dari 0, kan itu kan salah, aturannya sama dengan. Jadi dia akan melempar lagi looping ke else. Else-nya ini neutral count. Karena sudah pasti, di sini kenapa kita nggak buat lagi, karena ini kan udah ada lebih besar dari 0, kurang dari 0. Jadi kalau kita buat di sini sama dengan 0 itu udah kayak nggak efektif lagi kodenya, kayak membuang-buang waktu juga. Jadi ini kan udah pasti neutral count. Selanjutnya kita masuk ke dalam double ini. Nah ini, sorry, saya drag dulu. Nah ini gunanya untuk menghitung rasio. Kode ini menghitung rasio untuk angka positif, negatif, dan netral dengan membaginya jumlah masing-masing dengan n. Ini double ini positif ratio kan, positif count-nya ini, yang ini tadi positif yang dari di atas ini positif count, akan dibagikan dengan n. N-nya ini adalah ini. N-nya ini adalah jumlah integernya. Jumlah array-nya atau banyak array-nya. Nah, lalu ini sama juga negatif rasio ini, negatif count yang di sini tadi akan dibagi dengan jumlah array-nya. Lalu di sini juga netralnya ini juga sama juga. Lalu kita masuk ke number format ini. Nah, number format ini, kode ini dibuat untuk membuat objek number format bernama nf. Jadi ini number format ini kita namai dengan nf. Nah, lalu untuk memformat angka sesuai dengan format Jerman. Nah, di sini saya membuat settingan diagonalnya ini menggunakan settingan formatnya dari Jerman ini dengan lokale Jerman ini. Nah, di mana koma ini digunakan sebagai pemisah desimal. Kode ini juga mengatur agar angka diformat dengan minimum dan maksimum 2 tempat desimal. Nah, ini jadi kita set minimum fraction digitnya ini 2, berarti 2 di belakang koma. Lalu kita masuk saja ke outputannya. Ini sistem out ini kan ngeprint outputan. Nah, ini menampilkan hasil perhitungan rasio ke dalam layar menggunakan ini sistem out printf. Nah, lalu ini akan menampilkan jumlah angka positif, netral, dan negatif dalam format jumlah per n. Yang tadi itu jumlahnya itu per n semua yang di sini, yang per n ini. Nah, dengan serta rasio yang diformat menggunakan number format NF. Nah, ini rasionya, number formatnya NF. Rasionya ini kan lokale Jerman. Lalu, persen N di sini, ini gunanya untuk memastikan setiap hasil ditampilkan dengan baris baru. Berarti ini kan sistem positif, kita kalau ditampilkan jumlah angka positifnya ini, misalnya positif 2, baru karena ada persennya ini maka akan dicetak di baris baru, netralnya sekian, baru baris baru lagi, negatifnya sekian. Lalu seperti biasa kita akan tutup scannernya, scanner close. Ini berfungsi sebagai penutup objek scanner untuk mengakhiri penggunaan input dari pengguna. Selanjutnya kita compile saja lagi. Kita compile, caranya sama, Java SK, sekarang SK 2 11 S2 S2308 .java. Lalu kita masukkan Java SK2 11 S2308. Nah, di sini kita masukkan inputannya.
Nah, kita buat array-nya ini berjumlah 5. Kita buat 5. Lalu angkanya kita bebas, misalnya 0, min 2, 5, 4, lalu min 2 deh, 2 aja. Lalu akan dikeluarkan ini. Cara kerjanya ini kan, dia akan membaca dulu. Di sini array-nya 5. Nah, berarti ada 5 angka yang dimasukkan ke dalam array-nya suatu array. Nah, codingan ini akan membaca. Di sini kan positifnya kan 3. Positifnya itu ada angka 5, angka 4, angka 2. Jadi kita buat 3 per n. N-nya itu berapa? N-nya 5. Jadi 3 per 5 itu 0,660. Nah, itu kan ini. Karena kita pakai format lokal Jerman, yaitu 2 digit di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Lalu, selanjutnya, netralnya ini kan, dari kelima angka ini, netralnya kan hanya 1, yaitu 0. Berarti 1 dibagi N-nya, N-nya adalah 5, yaitu 0,20. Sama juga di negatifnya, negatifnya kan hanya min 2 kan. Jadi dari kelima angka ini hanya ada min 2 yang negatif. Berarti 1 per 5. Yaitu sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam SK kita terakhir. SK3. SK3 ini sama seperti tadi diawali dengan import Java Util Scanner ini. Ini juga membaca input dari pengguna. Lalu kita masuk ke dalam public kelas ini sama seperti tadi juga. Ini mendeklarasikan sebuah kelas yang bernama SK3 11 S23028. Kita masuk saja langsung ke dalam public state void main ini. Nah, ini untuk metode main, ini adalah titik masuk program. Ketika program dijalankan, kode dalam metode ini akan dieksekusi. Kita baris selanjutnya sama seperti tadi. Ini kita buat scanner yang kita namai scanner. Lalu ini akan sistem ini untuk membaca input dari pengguna. Jadi ini akan inputannya lah kita buat agar pengguna dapat menginput ke dalam program kita. Lanjutnya kita masukkan ke sini. Nah, ini membuat array integer ini. Yang dalam kurung ini kita buat ini array-nya yang bernama R. Nah, R ini bertipe integer. Integer ini kita isi sudah pasti 5. Karena berarti pengguna dapat menginput 5 bilangan bulat positif. Nah, ini lalu loop for ini digunakan untuk membaca 5 bilangan bulat dari input pengguna dan menyimpannya ke dalam array yang tadi variabelnya R. Selanjutnya kita masuk ke integers ini, total sum. Nah, kode ini mendeklarasikan variabel total sum untuk menyimpan jumlah total dari semua elemen dalam array. Loop for ini yang digunakan ini for integer ini digunakan untuk menjumlahkan semua elemen dalam array R dan menyimpannya ke dalam total sum. Selanjutnya kita masukkan integer minvol, maxvol ini. Kode ini mendeklarasikan 3 variabel, yaitu yang pertama variabel minvol ini untuk menyimpan nilai minimum dari array diinisialisasikan dengan nilai pertama dalam array. Selanjutnya ini integer variabelnya maxvol ini untuk menyimpan nilai maksimum dari array juga diinisialisasikan dengan nilai pertama dalam array. Selanjutnya ini all same. Ini boolean, berarti ini true or false ya. Ini all same ini adalah sebuah variabel boolean yang digunakan untuk memeriksa apakah semua nilai dalam array sama. Kita lanjut ke dalam loopingan for ini. Nah, for integer ini loop ini memeriksa setiap elemen dalam array mulai dari indeks 1 sampai 4. Nah, ini jika elemen saat ini lebih kecil dari minvol, maka minvol diperbaharui dengan nilai elemen tersebut. Nah, yang kedua ini,
Yang kedua ini, array-nya ini, jika elemen saat ini lebih besar dari max_vol, jika array-nya lebih besar dari max_vol, maka max_vol diperbarui dengan nilai elemen tersebut. Lalu yang ketiga ini, jika ada elemen yang tidak sama dengan elemen pertama, maka all_sum diubah menjadi false. Lalu kita masuk ke dalam integer min_sum dan max_sum. Ini tuh kode ini berfungsi untuk menghitung nilai min_sum sebagai total semua elemen total sum dikurangi dengan max_vol. Nah, itu adalah nilai min_sum. Sedangkan nilai max_sum itu total sum dikurang dengan min_vol. Selanjutnya kita masuk ke dalam ini menampilkan hasil min. Nah, ini ada dibagi dua kan, ini if all_sum ini berarti nilainya array-nya ini satu sama lain ini sama. Jadi sama berarti semua, berarti ini tadi ini boolean all_sum true. Nah, selanjutnya ini jika semua elemen array sama, program menampilkan elemen yang sama sebanyak 4 kali dan menghitung min_sum. Nah, jika itu sama kan, jadi kan dia akan memprogram misalnya array-nya 7, 7, 7, 7, maka akan menampilkan sistem outprint-nya 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sebanyak 4 kali, lalu akan menampilkan total min_sum-nya. 7 kali 4 itu 24. Selanjutnya, jika dalam array-nya tidak semuanya sama atau else ini, maka program menampilkan semua elemen kecuali max_vol dan menghitung min_sum. Nah, ini kan di print dulu min-nya ini, lalu dicek booleannya itu is first-nya true. Nah, lalu ini akan ditambahkan juga, lalu hasil penambahannya ini akan dibuat jadi min_sum. Lalu kita masuk ke dalam max. Nah, ini menampilkan hasil max_sum. Ini juga ada dua kemungkinan, yaitu jika semuanya sama atau jika berbeda. Nah, ini jika semua elemen dalam array sama atau all_sum adalah true, program menampilkan elemen yang sama sebanyak 4 kali dan menghitung max_sum. Nah, lalu saya akan jelaskan dikit. Misalnya kan kita buat di sini array-nya ini kayak 6, 6, 6, 6, 6, 5 kali 6 kan, berarti itu kan sama semua, berarti tipenya all_sum kan, berarti dia akan mencek dulu, jika sama, lalu dia akan ngeprint, ini sistem outprint-nya ini 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, lalu maka hasil max-nya itu adalah 24. Selanjutnya jika else dalam array tidak semuanya all_sum. Berarti all_sum-nya itu kan false kan kalau ini, kalau dari else ini. Kalau true kan dia udah langsung dikerjakan di atas. Kalau salah, ya akan dikerjakan di bawah. Ini program ini untuk menampilkan semua elemen kecuali min_vol dan menghitung max_vol. Nah, jadi min_vol-nya di sini misalnya adalah kan 5 array kan. Array itu kan misalnya kayak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan min_vol-nya itu kan terdeteksi kan 1. Berarti untuk mendapatkan hasil max ini dia akan ini array-nya tidak boleh min_vol. Berarti dia akan menambahkan array semua array itu kecuali yang min_vol-nya tadi. Yang min_vol-nya tadi itu kan 1. Berarti dia akan menambahkan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 untuk mendapatkan hasil max. Maksud. Lalu selanjutnya ini scanner close ini seperti biasa untuk menutup objek scanner untuk menghentikan pembacaan dari input pengguna. Lalu selanjutnya kita langsung saja mengcompile dia, apakah kode ini berjalan dengan baik. SK3 11 S2 Java. Lalu kita akan compile dia, kita panggil S23 028. Nah, lalu di sini kita masukkan inputnya, kita buat kan tadi kan di sini kan tadi di SK2 kan terserah kita array-nya ada berapa. Tapi di sini karena array-nya dibatasi hanya 5 ini integer 5 ini. Jadi kita sebagai user
hanya bisa memasukkan 5 array. Kita buat saja sembarang kayak 4, 1, 6, 9, 10. Lalu kita enter. Jadi hasil minnya ini kan tadi kan minnya ini kan eh, akan menambahkan semua array yang di dalam, tapi kecuali ini tadi ini ini akan menambahkan semua array di dalam, tapi kecuali max vol. Max volnya di sini adalah 10. Karena ini nomor bilangan 10 ini adalah paling besar dari kelima angka yang kita masukkan. Jadi nilai minnya adalah 4 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 9 yaitu 20. Selanjutnya kita akan nilai maksnya ini, saya akan menjelaskan nilai maksnya. Ini nilai maksnya kan tadi, nih, nilai maksnya maksum. Ini jadi dia akan menambahkan semua bilangan di dalam array kecuali nilai min vol. Nah, nilai min volnya di sini adalah berapa? 1. Iya. Karena 1 ini adalah bilangan paling kecil dari antara kelima bilangan berikut. Nah, lalu mendapatkan nilai maksnya jadinya 4 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 10. Dengan 29. Bagaimana jika kita akan buat jika ini tadi yang if all same-nya ini sama. Jadi kita buat semua array-nya itu kita bikin bilangan yang sama. S23 11 S23028 kita masukkan 5 bilangan yang sama kayak oh sorry saat nah ini kan kita masukkan kan saya silap tarik saya enter tapi nggak mempengaruhi juga 1 1 1 1 1. Nah, jadi ini akan nilai minnya ini kita lihat di codingannya, minnya ini kan if all same ini dia akan sistem ini akan tambah terus banyak 4, yaitu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Begitu juga hasil maksnya 1 ditambah 1 sampai 4 kali, yaitu hasilnya 4. Oke, cukup cukup sekian dulu hasil dari penjelasan saya tentang praktikum 1 PBO ini. Semoga dapat dimengerti oleh kita semua. Terima kasih, Bang.